Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali Allah memudahkan kita untuk bersua kembali dalam rangka untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Sahih Al-Bukhari dan kita masuk pada hadis yang kedua ya. Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik, yaitu Imam Malik bin Anas an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, annal Haritha bin Hisham sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Al-Harits bin Hisham bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu?" Wahai Rasulullah, bagaimana wahyu datang kepadamu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat pembahasan kita masih pada kitab Badi'il Wahyi tentang bagaimana turunnya wahyu, permulaan turunnya wahyu dan bagaimana cara turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras. Terkadang datang kepadaku wahyu seperti suara lonceng. Wa huwa ashadduhu alayya, dan ini sangat berat bagiku, yang paling berat. Fayafsimu anni, kemudian selesai wahyu tersebut, artinya terpisah dariku, wa qad wa'aitu anhu ma qala, dan aku telah memahami ya atau menguasai apa yang disampaikan. Maksudnya disampaikan oleh Jibril. Wa ahyanan yatamatsalu liyal malaku rajulan fayukallimuni fa'i ma yaqul. Dan terkadang pula malaikat menjelma menjadi seorang lelaki, lantas lelaki tersebut berbicara denganku, maka aku memahami atau menguasai apa yang dia ucapkan. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah berkata, "Wa laqad ra'aituhu yanzilu alaihi al-wahyu fil yaumi syadidil bardi." Sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun kepadanya wahyu tatkala di hari yang sangat dingin. Fayafsimu anhu, kemudian wahyu tersebut selesai, wa inna jabinahu la yatafassadu araqan, dan sungguhnya jabin itu di sini ya. Ada dua jabin, setiap manusia punya dua jabin, bukan jidat, tapi di samping apa? Jidat. Ya, di atas pelipis ini apa? Jabin. Ya. Dan aku melihat, apa bahasa Indonesia ini? Jidat kanan, jidat kiri. Aku melihat, kata Aisyah, wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari yang sangat dingin. Setelah wahyu selesai, sungguh ya pelipisnya mengucurkan keringat yang sangat banyak. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas hadis ini secara ringkas. Yang pertama, ya hadis ini menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berat tatkala menerima wahyu. Karena wahyu memang adalah perkara yang berat. Oleh karenanya Allah berfirman, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Sungguhnya kami akan ya memberikan kepada engkau perkataan yang berat, dan wahyu itu adalah berat. Makanya dalam hadis Ibnu Abbas beliau berkata, kana yu'aliju minat tanzili syiddatan. Rasulullah sallam ya berhadapan dengan rasa berat tatkala menerima wahyu. Dan hadis ini
diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita tahu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha istri Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sangat faqihah ya. Oleh karenanya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu dalam Sunan Tirmizi berkata, ya, ma ashkala ala ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un, kalau ada suatu perkara yang membingungkan para sahabat, ya. Fasa'alna anhu Aisyata, kemudian kami bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, fawajadna indaha minhu ilman, maka kami pasti dapat jawabannya dari Aisyah radhiyallahu taala anha tentang apa yang dibingungkan oleh para sahabat, ya. Oleh karenanya waktu Rasulullah SAW meninggal, terutama di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, para sahabat banyak yang datang minta fatwa kepada Aisyah karena dia seorang wanita yang sangat cerdas, ya. Dan sebagaimana kita ketahui, Aisyah dinikahi oleh Nabi SAW tatkala berumur 6 tahun, akan tapi tinggal serumah bersama Nabi SAW tatkala berumur 9 tahun. Dan sebagian orang-orang orientalis atau orang kafir menuduh Nabi kita dengan tuduhan jelek, kata mereka rajulun syahwani, itu lelaki yang memenuhi hanya mengikuti syahwat, masa menikah dengan wanita yang masih berusia 9 tahun. Jawabannya mudah, kita katakan Rasulullah SAW, istri-istri beliau, ya, rata-rata sudah tua, ada yang 30-an ke atas dan ada yang 50 tahun lebih. Rata-rata janda, yang gadis cuma Aisyah radhiyallahu taala anha. Adapun menikahi wanita berusia 9 tahun itu perkara yang biasa di bangsa Arab tatkala itu. Sebagai bukti, sungguhnya orang-orang musyrikin Arab dahulu mereka suka mencari-cari kesalahan Nabi. Kalau seandainya menikahi wanita berusia 9 tahun adalah perkara yang tercela, pasti mereka sudah menjadikan bahan ini sebagai bahan olok-olokan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tidak mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menikahi Aisyah berumur 9 tahun. Karena itu perkara yang biasa di bangsa Arab dan mereka cepat mengalami menstruasi, ya. Orang-orang Arab dengan kondisi, ya, iklim yang berbeda dengan tanah air kita. Oleh karenanya menikahnya Nabi dengan Aisyah berusia 9 tahun adalah perkara yang biasa, ya. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha dikenal dengan Ummul Mukminin, dan seluruh istri-istri Nabi disebut dengan Ummul Mukminin sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu mereka. Artinya ibu-ibu dari sisi ihtiram, penghormatan, dan dari sisi dilarang untuk menikah dengan istri-istri Nabi. Ini di antara, kata para ulama, di antara penghormatan Allah kepada Nabi, diharamkan menikah istri-istri Nabi kalau Nabi sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena seluruh istri-istri Nabi adalah istri-istri Nabi di dunia dan istri-istri Nabi di akhirat. Dan wanita akan disandingkan dengan suaminya yang terakhir. Wanita akan disandingkan dengan suaminya yang terakhir. Oleh karenanya, Ummu Darda waktu dilamar oleh Muawiyah, dia tidak mau. Kenapa? Dia bilang, saya mendengar suamiku Abu Darda menyampaikan dari Nabi SAW bahwasanya seorang wanita akan bersama suaminya yang terakhir di surga. Dan saya ingin sama Abu Darda, saya tidak mau ada gantinya. Maka dia pun menolak lamaran dari siapa? Muawiyah. Dalam riwayat kata dia, puasa aja, ya. Baik, ya. Jadi karena istri-istri Nabi adalah istri-istri Nabi di dunia dan akhirat, maka tidak boleh menikah dengan istri-istri Nabi setelah Rasulullah SAW wafat. Dan istri-istri Nabi adalah ummahatul mukminin, ibu-ibunya, ibundanya para kaum mukminin. Demikian juga kaum mukminat, cuma mimbabi taglib, ya. Kaum mukminin sudah mewakili kaum mukminat. Jadi pertanyaan, apakah Nabi SAW boleh dikatakan dengan Abul Mukminin? Paham? Kalau istri Nabi disebut dengan Ummul Mukminin, apakah Nabi SAW boleh dikatakan dengan Abul Mukminin? Ini dibahas oleh Ibnul Mulaqin dalam kitabnya Tawdih, ya, Syarah Sahih Bukhari. Beliau menjelaskan ada pendapat di kalangan para ulama, dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh mengatakan Nabi dengan Abul Mukminin, dan ada pendapat mengatakan tidak boleh, ya, karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya, wa ma Muhammad aba ahadin mir rijalikum. Rasulullah SAW bukanlah bapak dari salah seorang dari kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tapi dia adalah seorang rasul. Jadi, tapi dijelaskan oleh para ulama, maksud dari ayat ini, ya, Nabi bukanlah bapak salah seorang dari kalian. Maksudnya bapak secara nasab, ya. Oleh karenanya Ibnul Mulaqin merajihkan boleh kita mengatakan Nabi dengan Abul Mukminin.
ayahnya orang-orang beriman. Terlebih lagi dalam suatu hadis Rasulullah SAW mengatakan, innama ana lakum kal walid. Innama ana lakum kal walid. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sungguhnya aku ini bagi kalian seperti ayah. Dan benar Rasulullah SAW seperti ayah bagi kaum mukminin. Makanya dalam Al-Quran Allah menyebutkan, ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian. Azizun 'alaihi ma anittum. Rasulullah SAW merasa berat apa yang memberatkan kalian. Ya. Harisun 'alaikum, dan sangat semangat untuk memberikan hidayah kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Ya, sangat sayang kepada kaum mukminin dan saya sangat lembut kepada kaum mukminin. Ya, jadi kalau kita berat, Rasulullah SAW tidak ingin memberatkan kita. Maka banyak ibadah-ibadah yang Rasulullah SAW tinggalkan, khawatir diwajibkan. Ya, khawatir diwajibkan. Contoh seperti sholat tarawih. Rasulullah SAW sholat tarawih berjamaah 3 malam. Malam keempat Rasulullah SAW tidak keluar. Para sahabat sudah kumpul ingin sholat tarawih bersama Nabi. Kata Rasulullah SAW, saya khawatir kalau saya mendawamkan sholat tarawih akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW sayang kepada kaum mukminin sebagaimana sayang kepada anak-anaknya. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu Wa Taala, di sini Aisyah meriwayatkan dari Al-Harith bin Hisham. Al-Harith bin Hisham namanya Al-Harith bin Hisham ibn al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Dia dari kabilah Makhzum, ya. Makanya dikatakan Al-Harith bin Hisham Al-Makhzumi, dan dia adalah saudara kandung Abu Jahal. Saudara kandung Abu Jahal. Ya, karena Abu Jahal namanya Amr bin Hisham Al-Makhzumi. Ini Al-Harith bin Hisham Al-Makhzumi, ya. Saudaranya Fir'aun umat ini, sementara dia menjadi seorang sahabat bahkan mati syahid dalam peperangan di negeri Syam. Al-Harith bin Hisham radhiyallahu taala anhu, ya. Dan dia adalah pupunya Khalid ibn al-Walid. Khalid bin al-Walid, ya. Nama dia Al-Harith bin Hisham ibn al-Mughirah. Al-Harith bin Hisham ibn al-Mughirah. Khalid bin Walid namanya Khalid ibn al-Walid ibn al-Mughirah. Ya. Ketemu satu kakek, ya. Sama-sama kakeknya siapa? Al-Mughirah. Jadi kita tahu hubungan dekat antara Abu Jahal dengan siapa? Khalid bin Walid, ya. Ternyata sepupuan, ya. Tetapi satunya meninggal dalam kondisi kafir dan satunya seorang pahlawan, bahkan Saifullah, pedang Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa ya'tikal wahyu?" Ya Rasulullah, bagaimana wahyu datang kepadamu? Maka Rasulullah SAW menjelaskan wahyu datang kepada Nabi dengan 2 model. Pertama, Jibril datang kemudian memberi wahyu kepada Nabi mithla salsalatil jaras, seperti suara lonceng. Dan ini wa huwa asyadduhu alayya, dan ini yang paling berat bagiku. Yang ini paling berat bagiku. Tadi sampai Aisyah mengatakan di hari yang sangat dingin sampai Rasulullah SAW bercucuran keringat. Ya, karena kalimat yatafassadu diambil dari fasdu. Fasdu kita tahu, fasdu itu sering dilakukan. Selain bekam ada namanya apa? Fasdu. Fasdu itu dengan terlihat dicari apa namanya urat, kemudian dilukai sehingga mengalirlah darah. Ya, darahnya lebih kencing daripada hanya sekedar bekam. Ya. Oleh karenanya ini menunjukkan keringat yang keluar dari Nabi sangat banyak, bercucuran seperti darah yang keluar dari nadi yang baru dilukai. Ya. Ya. Karena kesulitan yang dihadapi oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW mengatakan, wa huwa asyadduhu alayya, dan ini yang paling berat bagiku. Yang kedua mudah, datang kepada Nabi SAW dalam bentuk malaikat, berjelma menjadi seorang manusia, kemudian berbicara dengan Nabi SAW. Terkadang dalam bentuk orang Arab Badui, ya, terkadang dalam bentuk Dihya Al-Kalbi, yang sering seperti Dihya Al-Kalbi, karena Dihya Al-Kalbi seorang yang tampan. Baik, adapun yang pertama datang dalam bentuk suara yang sangat keras seperti bunyi lonceng. Para ulama membahas bagaimana Rasulullah SAW menyamakan suara yang datang kepada dia seperti suara bunyi lonceng. Ini suara apa? Ada yang mengatakan suara kepakan malaikat, kepakan sayap malaikat, ya. Ada yang mengatakan suaranya Jibril tatkala mendiktekan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tidak jelaskan. Pokoknya Rasulullah SAW mengatakan, saya mendengar suara seperti itu.
Begitu selesai suaranya saya sudah paham apa yang disampaikan, saya sudah menguasai apa yang disampaikan kepada saya ya. Kenapa disamakan dengan suara lonceng? Padahal lonceng itu tercela. Dalam hadis disebutkan bahwasanya al-jaras mizmarus syaitan. Jaras itu adalah serulingnya syaitan. Ya, lonceng itu serulingnya syaitan. Dalam hadis yang lain, la tashabul malaikatu rufqatan fiha kalbun au jaras. Bahwasanya malaikat tidak akan menemani suatu kelompok yang sedang suatu segerombolan yang di situ ada anjing atau ada lonceng. Malaikat tidak akan menemani mereka. Jadi kalau kita ingin bersafar atau ingin berjalan, jangan bawa anjing dan juga jangan bawa lonceng karena malaikat tidak mau. Kenapa? Karena lonceng tersebut adalah seruling syaitan. Jadi pertanyaan ini dibahas oleh Syurahul Hadis, ya, dibahas oleh Ibnu Hajar, dibahas oleh Al-Kirmani, dibahas oleh Ibnu Al-Mulaqin. Mereka bahas kenapa Nabi menyamakan suara wahyu seperti perkara yang haram. Seperti perkara yang haram. Maka dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari bahwasanya lonceng ya bisa ditinjau dari dua sisi. Dari sisi ada semacam musiknya, maka ini bukan itu yang disamakan dengan Nabi. Tapi yang disamakan dari kencengnya suara tersebut. Dari kencengnya suara tersebut. Dan apa hikmahnya? Karena suara lonceng tung keras sekali ya. Jadi Nabi menyamakan dengan kerasnya lonceng tersebut seperti ada dua besi yang berbenturan. Begitu keras ya didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak didengar oleh sekitarnya. Aisyah tidak dengar waktu datang wahyu, para sahabat juga tidak dengar suara lonceng tersebut. Yang dengar cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka melihat asarnya, dampaknya keluar keringat yang bercucuran. Keluar keringat yang bercucuran. Nah, para ulama mengatakan di antara hikmahnya kenapa ada bunyi yang begitu keras didengar oleh Nabi, agar Nabi benar-benar konsentrasi, terlupa dari yang lainnya. Hatinya benar-benar kosong tatkala itu, terfokus pada suara tersebut, kemudian datang wahyu sehingga beliau mudah untuk apa? Menghafalkan atau memahami wahyu tersebut untuk disampaikan kembali. Sehingga terfokus Nabi SAW. Karena tiba-tiba datang wahyu, Rasulullah SAW lagi di mana, tiba-tiba datang wahyu. Ya, kalau tidak dikasih mukaddimah seperti itu, bisa jadi hati beliau terisi dengan yang lainnya. Tapi dibuat fokus sehingga terfokuskan kepada suara tersebut, baru kemudian datang wahyu. Kemudian tatkala pergi wahyu tersebut atau pergi malaikat Jibril, maka dia pun sudah paham dan menguasai wahyu tersebut. Ini yang paling berat. Yang kedua, yang lebih ringan ya, adalah datang malaikat. Ini ringan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan terkadang malaikat Jibril datang untuk menyampaikan hadis, terkadang menyampaikan wahyu. Al-Qur'anul Karim ya, Al-Qur'anul Karim. Karena ya Rasulullah SAW sendiri tidak pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya kecuali cuma dua kali. Karena berat untuk melihat bentuk malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Manusia tidak kuat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Minhajus Sunnah bahwasanya seorang tidak kuat untuk melihat malaikat dalam bentuk aslinya kecuali dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya nabi-nabi terdahulu pun demikian. Kita sudah jelaskan pada pertemuan lalu ya bahwasanya wahyu yang turun kepada nabi sama persis seperti wahyu yang turun kepada nabi-nabi terdahulu. Caranya ya, di antaranya dengan langsung malaikat Jibril memberi wahyu, di antaranya dengan cara malaikat menjelma menjadi manusia. Oleh karenanya nabi-nabi terdahulu ya disebutkan mereka didatangi oleh malaikat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketidakmampuan manusia melihat malaikat. Dalam Al-Qur'an kata Allah, wa qalu laula unzila alaihi malak. Walau anzalnahu malakan laqudiyal amru tsumma la yunzarun. Kata mereka tidak ingin, orang-orang musyrikin, mereka mengatakan kami tidak ingin seorang rasul dari manusia. Apa bedanya kami dengan dia? Kami ingin rasul dari Tuhan dalam bentuk malaikat. Mereka percaya ada Tuhan. Orang musyrikin dahulu percaya adanya Allah. Tapi mereka tidak setuju tatkala Allah menurunkan rasul dari kalangan manusia. Makanya mereka mengatakan wa qalu laula unzila alaihi malak. Kenapa tidak diturunkan malaikat sebagai rasul? Maka Allah bantah. Ya, kata Allah, walau anzalna malakan laqudiyal amru tsumma la yunzarun. Seandainya kami turunkan malaikat, maka matilah mereka dan mereka tidak akan ditunda lagi untuk diturunkan azab kepada mereka. Ada beberapa pendapat ahli tafsir, di antaranya disebutkan oleh Ibnu Abbas ya, sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya,
Ibnu Abbas berkata, "Lau atahum malakun fi suratihi lamatu." Kalau seandainya malaikat turun dalam bentuk aslinya, mereka langsung akan meninggal dunia. Tidak kuasa untuk melihat malaikat tersebut. Ini juga disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir. Ya. Beliau berkata, ya, "Lau anzala malakan musyahadan lam tutiq quwahumul basyariyatu an yabqau ba'da musyahadati ahya'an." Seandainya Allah turunkan malaikat dalam bentuk aslinya, maka mereka tidak bakalan mampu melihat malaikat. Mereka akan langsung tewas seketika itu. Oleh karena di antara rahmat Allah, Allah tidak menurunkan malaikat Jibril kecuali seringnya dalam bentuk menjelma menjadi manusia, sehingga mudah bagi para nabi untuk menerima wahyu. Ya. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai para syurahul hadis, ya, para ulama juga membahas, dan bahasa ini saya rasa sebenarnya tidak perlu, ya. Dan ini tapi dibahas oleh Ibnul Mulaqin, dibahas oleh Ibnu Hajar, dibahas oleh para pensyarah Sahih Al-Bukhari. Mereka membahas tentang bagaimana malaikat bisa menjelma jadi manusia. Jawaban kita itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak perlu dibahas karena kita masuk dalam perkara yang gaib. Termasuk Ibnu Hajar juga bahas, tapi saya tidak setuju. Kenapa? Karena itu tidak bisa kita ketahui. Yang jelas malaikat menjelma jadi manusia. Bagaimana cara? Ada yang mengatakan bahwasanya malaikat, ya, ditambahin sesuatu sehingga menjadi manusia. Tatkala sesuatu itu diambil kembali lagi jadi apa? Jadi malaikat bentuk aslinya. Ya, wallahu alam, kita enggak tahu bagaimana caranya. Mudah bagi Allah, cuma tinggal apa? Kun fayakun. Allah bisa merubah zat menjadi zat yang lain. Contohnya tongkatnya Nabi Musa bisa berubah menjadi apa? Ular sungguhan. Dari satu unsur berubah menjadi unsur yang lain. Mudah bagi Allah. Allah beri kemampuan menjadikan tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular. Yang inilah yang menjadikan para penyihir langsung beriman. Karena mereka melihat ini bukan sihir, bukan tipuan mata. Karena tongkat unsur kayu bisa berubah menjadi unsur hewan, langsung bisa berubah menjadi unsur hewan. Nah, demikian juga kita katakan, malaikat bisa berubah jadi manusia. Bagaimana caranya? Allah berikan mereka kemampuan. Tidak tahu unsur apa yang digunakan, pokoknya berubah menjadi apa? Manusia. Sampai-sampai perubahan mereka benar-benar persis seperti manusia, tidak diketahui oleh para nabi. Para nabi tidak tahu ini manusia. Contoh seperti mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Kata Allah, tidakkah datang kepada engkau cerita tentang tamu-tamunya Nabi Ibrahim yang mulia. Mereka bertamu kepada Nabi Ibrahim. Izdakhalu alaihi faqalu salaman. Kemudian mereka masuk menemui Ibrahim, mereka mengucapkan assalamualaikum. Nabi Ibrahim menjawab, qala salamun qaumun munkarun. Keselamatan bagi kalian wahai kaum yang saya tidak kenal. Faragha ila ahlihi faja'a bi ijlin samin. Nabi Ibrahim memuliakan tamu, maka dia segera pun pulang, kemudian dia segera menyembelih sapinya, kemudian dia panggang, kemudian dia sajikan kepada tamu-tamu tersebut. Ternyata mereka tidak makan. Ya. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim memuliakan tamu. Dia tidak ceplok telur, tapi dia potong apa? Potong sapi, ya. Padahal tidak kenal sebelumnya. Bahkan dia mengatakan kaum mungkarun, kaum yang saya tidak kenal. Dia tidak tahu kalau itu malaikat. Makanya dia sampai potong sapi karena dia kira itu apa? Manusia. Tatkala melihat malaikat tidak makan, fa'au jasa, dia pun ketakutan waktu melihat mereka tidak makan. Ya. Ala ta'kulun, kenapa tidak makan? Ternyata tidak bisa makan. Malaikat memang tidak makan. Maksud saya bagaimana sempurnanya penjelmaan mereka dari makhluk yang tercipta dari cahaya bisa menjelma menjadi manusia, sampai-sampai Nabi Ibrahim tidak tahu kalau itu apa? Malaikat. Sampai-sampai dia pun menghidangkan makanan bagi malaikat tersebut. Sama tatkala malaikat tersebut datang kepada Nabi Lut. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dar'a. Kata Allah, tatkala rasul-rasul, tamu-tamu tadi yang datang ke Nabi Ibrahim ternyata ingin memberi azab kepada kaum Nabi Lut. Tapi sebelum mereka memberi azab kepada kaum Nabi Lut, mereka mampir dulu di Ibrahim. Kemudian mereka pergi kepada Nabi Lut. Waktu Nabi Lut kedatangan tamu-tamu malaikat yang sangat tampan, dia ketakutan. Waduh, bahaya ini. Ini malaikat orang tampan-tampan, sementara kampung saya homoseksual semua. Makanya si abihim wa dhaqa bihim dar'a. Nabi Lut ketakutan. Bahaya ini.
Dan benar setelah itu orang-orang kampung segera datang ingin bertemu dengan tamu-tamu tersebut. Nabi Lut tidak tahu kalau itu apa? Malaikat. Makanya setelah Nabi Lut ketakutan, nawarkan putri-putrinya. Mereka tidak mau, kata mereka, kita enggak suka perempuan, maunya tamu-tamu yang cakep-cakep tersebut. Ya. Makanya kemudian malaikat berkata, ya Lutu, inna rusul rabbika la yasilu ilaih. Kami ini para rasul, mereka tidak akan bisa mengganggumu. Maka pergilah engkau. Ya. Jadi maksudnya penjelmaan mereka sangat sempurna. Sehingga nabi-nabi pun tidak tahu kalau mereka adalah malaikat. Makanya kalau ada yang mengatakan zaman sekarang, ya, saya lihat malaikat dalam bentuk aslinya, ini enggak benar. Ya. Tapi ada yang mengatakan dulu, saya pernah bantah, ada tulisan, malaikat Israel datang kepada saya dalam bentuk aslinya, bentuk cahaya. Kemudian saya bilang, pulang. Jadi malaikat mautnya disuruh pulang. Ya. Ini tidak benar ya. Karena para ulama mengatakan malaikat susah untuk dilihat. Malaikat selalu datang dalam bentuk apa? Manusia. Karena kita tidak punya kemampuan untuk melihat malaikat. Ya. Nanti kalau kita sudah meninggal dunia, dibangkitkan, maka penghuni surga, penghuni neraka bisa melihat malaikat, bisa melihat jin, ya, bisa berdialog dengan mereka karena sudah dimodifikasi. Baik. Hadirin, di sini Rasulullah SAW menyebutkan dua metode datangnya wahyu. Namun ternyata kita dapati dalam hadis-hadis yang lain ada datang wahyu dalam bentuk-bentuk yang lain. Seperti dalam hadis disebutkan wahyu datang kadawiyin nahli, seperti suara lebah. Seperti suara lebah. Dalam hadis yang lain an-nafirru. Jadi Jibril memberi wahyu dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga ru'ya salihah, mimpi. Kemudian ada juga berbicara langsung dengan Allah di malam Al-Mi'raj. Di malam apa? Al-Mi'raj. Jadi ternyata wahyu datang tidak terbatas pada dua perkara ini. Namun ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala bagaimana mengkompromikan bahwasanya wahyu datang dalam dua bentuk dengan bentuk-bentuk yang lain yang datang selain dua bentuk ini. Kata Ibnu Hajar, adapun berkaitan dengan wahyu datang seperti suara lebah, ya, dalam hadis Umar, ya, Rasulullah SAW mengatakan maksudnya suara lebah itu ditinjau dari orang di sekitar Nabi. Nabi mendengar seperti suara lonceng yang sangat keras, sementara orang di sekitarnya mendengar seperti suara lebah. Ya. Paham? Ya. Suara lonceng tersebut tidak didengar oleh orang lain, yang dengar cuma Nabi. Sahabat yang ada dekat Nabi mendengar seperti suara lebah. Adapun wahyu datang dalam mimpi, maka itu bukan kekhususan para nabi, karena terkadang orang-orang soleh juga, ya, didatangi dengan mimpi yang benar, mimpi yang bisa ditafsirkan, yang berkaitan dengan masa depan. Tidak semua orang mimpi, kemudian mimpinya benar, kemudian dikatakan seorang nabi. Oleh karenanya, wahyu tersebut tidak merupakan spesial yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh juga perkataan mereka, ada wahyu yang langsung Nabi terima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala Mi'raj Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha, sudah sangat dekat dengan Allah. Allah berbicara langsung dengan Nabi tanpa perantara malaikat Jibril. Kata mereka yang ditanya oleh Al-Harits bin Hisham, ya Rasulullah, bagaimana wahyu datang kepadamu? Maksudnya yang berkaitan dengan malaikat. Bagaimana malaikat membawakan wahyu kepadamu? Maka cara malaikat membawakan wahyu kepada Nabi cuma dua cara. Ya, cuma dua cara. Langsung datang dengan suara seperti suara lonceng yang keras, atau dua dengan menjelma menjadi apa? Manusia. Baik. Kita lanjutkan, ya. Hadis berikutnya, hadis ketiga. Hadis ketiga ini agak panjang, ya. Saya bacakan sekaligus saya terjemahkannya. Al-haditsus tsalits, hadis yang ketiga. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Yahya bin Bukair, qala haddatsana Al-Laits, an Uqail an Ibn Shihab Az-Zuhri an Urwah bin Zubair, an Aisyah ummul mukminin. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha qalat, Aisyah berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya salihah fin naum. Wahyu pertama kali dimulai turun kepada Nabi melalui mimpi yang benar. Dikatakan mimpi yang salihah itu mimpi yang benar yang tidak tercampur sama sekali dengan bisikan-bisikan syaitan.
Karena terkadang orang mimpi ngawur-ngawur, mimpi minum di mana, tahu-tahu di Jakarta, tahu-tahu sore-sore sudah di Samarinda misalnya. Dalam mimpi aneh-aneh, mimpi aneh-aneh. Namanya setan bermain di situ atau hayalan kita kemana-mana ya. Tapi namanya ar-ru'ya salihah itu mimpi yang tidak dibumbui dengan pikiran yang aneh-aneh dan juga tidak diganggu sama setan oleh setan sama sekali. Makanya dikatakan dengan ru'ya salihah atau ru'ya shadiqah, mimpi yang benar, mimpi yang salihah. Ini pertama kali. Kata para ulama, karena wahyu datang kepada Nabi secara bertahap. Sebelum malaikat Jibril datang langsung, sebelum malaikat Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka ada muqaddimah bagi Nabi. Di antara muqaddimah tersebut kata para ulama, Rasulullah SAW mimpi-mimpi yang baik. Mimpi-mimpi apa? Yang baik. Sebagai pertanda engkau ini akan menjadi Nabi. Kemudian Rasulullah SAW juga mengalami hal yang aneh, seperti dia mendengar batu memberi salam kepada dia. Inni a'rifu hajaran di Makkah kana yusallimu alayya. Saya tahu ada batu di Mekah memberi salam kepadaku. Ini sebelum Nabi menjadi seorang nabi. Ada kejadian-kejadian aneh untuk mempersiapkan dirinya bahwasanya engkau akan menjadi orang hebat, di antaranya akan didatangi oleh makhluk yang sangat menakjubkan yaitu malaikat Jibril. Ini hikmahnya kenapa dimulai dengan mimpi agar Rasulullah SAW bersiap jiwanya. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subhi. Tidaklah Nabi melihat mimpi kecuali mimpi tersebut datang seperti cahaya di pagi hari. Ya, maksudnya apa? Rasulullah SAW kalau mimpi benar-benar bersih mimpi tersebut. Tidak kayak apa mimpinya, lupa-lupa, enggak. Benar-benar jelas mimpi tersebut. Karena mimpi tersebut tidak diganggu oleh syaitan dan tidak dicampuri dengan pikiran yang aneh-aneh, khayalan-khayalan kepala. Benar-benar Rasulullah SAW melihat mimpi seperti melihat sesuatu yang sangat jelas, seperti cahaya subuh yang muncul setelah gelap tiba-tiba terang keluar. Benar-benar jelas. Tsumma hubbiba ilaihi al-khala. Setelah itu Rasulullah SAW dibuat cinta untuk berkholwat. Ya. Kalau orang bilang bertapa, cuma bertapa itu konotasinya jelek ya. Bertapa nongkrong kemudian semedi enggak ya, pasang apa sajen enggak ya. Maksudnya Rasulullah SAW senang untuk bersendirian. Ya, senang untuk bersendirian. Wa kana yakhlu bi ghari Hira'in fayatahannathu fihi wa huwa ta'abbud al-layali dawatil adad. Maka Rasulullah SAW suka untuk berkholwat di Goa Hira. Ya, di Goa Hira, Jabal Nur. Ya. Kalau kita ke Mekah umrah, biasanya jemaah umrah disuruh mampir ke Jabal Nur. Gunungnya sangat tinggi. Ya. Saya enggak mau naik, ya. Capek, karena tinggi sekali. Ada orang-orang banyak di situ saya lihat, subhanallah banyak. Kalau jatuh gimana ya? Enggak lah, saya mending di bis aja lihat dari bawah, sudah cukup kan. Naik ke atas, kemudian mereka masuk di situ. Sebagian ulama mengatakan, kenapa Rasulullah SAW pergi ke Gua Hira? Karena Rasulullah SAW termasuk al-hunafa atau al-ahnaf. Ada orang-orang di zaman jahiliyah yang mereka tidak mau beribadah kepada patung, mereka enggak mau. Mereka secara fitrah ini syirik, mereka tinggalkan. Di antaranya adalah Nabi SAW, di antaranya Zaid bin Naufal, di antaranya Waraqah bin Naufal, di antaranya Waraqah bin Naufal. Mereka itu orang-orang yang masih di atas fitrah, tidak mau beribadah kepada berhala. Makanya ada buku judulnya Al-Ahnaf, yaitu orang-orang yang bertauhid sebelum Nabi diangkat menjadi seorang apa? Nabi. Makanya Nabi meninggalkan ya kesyirikan yang mereka lakukan. Nabi tidak melakukan perzinahan, Nabi tidak minum khamar, ya. Nabi di tengah-tengah kerusakan seperti itu, Nabi SAW ingin menyendiri. Disebutkan oleh sebagian ulama, view-nya Jabal Nur itu, view-nya Goa Hira itu langsung ke Ka'bah. Rasulullah SAW istilahnya berkholwat di situ, ya, bertafakur di situ, ya. Saya tidak ingin bilang bersemedi ya, karena konotasinya jelek ya. Saya bilang Rasulullah SAW bertafakur di situ sambil view-nya melihat apa? Melihat Ka'bah untuk meninggalkan kerusakan yang terjadi di kampungnya. Yatahannatsu artinya Rasulullah SAW berusaha menjauhkan diri dari dosa-dosa, karena al-hinth ya artinya dosa, ya. Artinya dosa. Dan Rasulullah SAW berusaha beribadah. Wa huwa ta'abbadu alayaliya dawatil adad. Maksudnya tahannath adalah beribadah. Ini ada yang mengatakan kalimat ya ta'abbadu, Rasulullah SAW beribadah di Gua Hira. Ada yang mengatakan ini adalah lafal mudraj. Al-mudraj ada dalam istilah mustalah hadis namanya al-mudraj. Al-mudraj itu tambahan, bukan dari aslinya hadis tersebut. Dan al-mudraj ini bisa ada di matan dan bisa ada di sanad.
Tahu-tahu diriwayatkan ada perawi tambahan, padahal sebenarnya sanad aslinya nggak ada rawi tersebut. Diperiksa oleh para ulama dengan meneliti jalan-jalan yang lain, diketahui ini hanyalah apa? Tambahan. Paham? Atau dalam matan hadis. Jadi hadis ada matannya, ada sanadnya. Seperti perkataan Az-Zuhri wa huwa ta'abbud. Nabi di goa sedang beribadah. Sedang beribadah ini menafsirkan kalimat tahannats. Tafsiran ini bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, tapi dari apa? Az-Zuhri. Namanya mudraj. Mudraj dalam bahasa Arab artinya apa? Tambahan. Ini diketahui dengan membandingkan dengan riwayat-riwayat yang lain, sehingga ketahuan ini hanyalah tambahan. Jadi seperti saya sekarang kan sedang meriwayatkan hadis, tapi di tengah-tengah saya tambahin. Maksudnya begini. Sebagian orang tidak paham, dikira itu lafal Nabi atau dikira itu hadis Nabi. Ternyata bukan. Ternyata penjelasan saya yang sedang meriwayatkan apa? Hadis. Nah, Rasulullah SAW beribadah di Gua Hira. Ibadah apa yang dia lakukan? Maka khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Nabi SAW beribadah dengan ibadahnya Nabi Ibrahim, dengan ibadah nenek moyangnya. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW mengikuti syariat Nabi Musa. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW mengikuti syariat Nabi Isa. Ini tidak ada dalilnya semuanya. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW bertafakkur, ya, menjauhkan diri dari kemaksiatan dan merenungkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia seakan-akan rindu dengan ketuhanan, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dibuat senang untuk bertafakur di Gua Hira. Wallahu alam, ibadah apa yang dilakukan oleh Nabi yang jelas tidak dijelaskan. Tapi Rasulullah SAW di situ merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa malam qabla an yanzi'a ila ahlihi. Ya, setelah itu Rasulullah SAW setelah beberapa malam bertafakur di Gua Hira, Rasulullah SAW turun ke istrinya, yaitu siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Yatazawwadu lidzalik. Rasulullah SAW ambil bekal, ya, karena dia seorang manusia butuh makan, butuh minum. Bawa bekal lagi turun, dan itu tinggi sekali ya Gua Hira, ya. Gua Hira tinggi sekali. Antum turun mungkin nggak bisa naik lagi ya. Saking tingginya. Saya lihat aja sudah putus asa, lihat terlalu apa tingginya. Rasulullah SAW turun, kemudian ambil bekal, naik lagi ke atas. Hanya turun untuk ambil bekal. Tsumma yarji'u ila Khadijah fa yatazawwadu limithliha. Kemudian dia pergi lagi ke Khadijah, ambil lagi apa? Bekal, kemudian naik lagi. Hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghar Hira. Sampai kemudian datanglah al-haq, yaitu datanglah malaikat Jibril membawa wahyu sementara Nabi sedang berada dalam Gua Hira. Faja'ahul malak, datanglah malaikat. Faqala, kemudian malaikat berkata, "Iqra." Muhammad bacalah. Qala ma ana biqari. Kata Rasulullah SAW, aku tidak bisa baca. Kata Rasulullah SAW, aku tidak bisa baca. Bentar. Dan Rasulullah SAW memang tidak bisa baca. Ya. Makanya Allah menyebutkan Nabi dengan Nabiul Ummi, seorang Nabi yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ya. Rasulullah SAW menggunakan lafal, tapi Rasulullah SAW tentunya fasih bahasa Arab, ya. Tapi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ada sebagian, kenapa kata para ulama? Memang banyak orang dahulu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kenapa mereka ya mengandalkan hafalan mereka? Enggak perlu ditulis. Mereka dengar langsung apa? Langsung hafal. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ma ana biqari. Rasulullah SAW tidak mengatakan la aqra, saya tidak bisa baca. Tapi Rasulullah SAW menggunakan bahasa ma ana biqari. Ma nafiyah, saya tidak bisa. Bi itu zaidah, tambahan. Kalau kita artikan tambahan ba itu zaidah untuk memberi penekanan. Seakan-akan Nabi berkata, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, saya benar-benar tidak bisa baca. Para ulama yang mengatakan ma ana biqari albattah. Saya sama sekali tidak bisa baca. Jadi Rasulullah SAW menegaskan kepada malaikat Jibril, bagaimana saya mau disuruh baca? Saya ini sama sekali tidak bisa baca. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, memilih nabinya tidak bisa baca, dan para ulama mengatakan demikian kondisi Nabi sampai meninggal dunia, tidak bisa baca, untuk membuktikan bahwasanya Al-Qur'an itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Nabi bisa baca, sering menelaah buku-buku, maka dia akan dituduh Muhammad itu mengarang Al-Quran karena dia suka baca Taurat, suka baca Injil, pergi ke negeri Syam, baca literatur, kemudian pulang ngarang. Tapi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 48, kata Allah, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik, idzan lartabal mubtilun."
Kata Allah, engkau tidak pernah sama sekali membaca sebelumnya dan kau tidak pernah menulis dengan tangan kananmu. Kalau kau bisa baca atau bisa tulis, orang-orang akan ragu dengan engkau. Ahlul batil akan ragu dengan engkau. Tapi Allah menjadikan Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ternyata ada Al-Quran. Untuk membuktikan bahwasanya Al-Quran itu benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Kalau Nabi kedatangan surat, ada tukang bacanya. Kalau Nabi ingin tulis surat, ada tukang apa? Tulisnya. Nabi sendiri tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Maka dia mengatakan, ma ana biqari. Kok disuruh baca? Saya ini benar-benar tidak bisa baca. Wahai malaikat. Dia tidak tahu ini malaikat, ini makhluk aneh datang. Saya tidak bisa baca. Faghattani fa akhadhani faghattani hatta balagha minni al-jahda atau al-juhda. Tsumma arsalani. Kemudian malaikat Jibril memegangku. Kemudian dia memelukku dengan pelukan yang keras sampai saya tidak kuat. Balagha minnil jahda ma balagha. Benar-benar saya sudah tidak kuat saking pelukan yang keras dari malaikat Jibril. Padahal Nabi SAW orangnya kuat. SAW orangnya kuat. Ya bayangkan tidak kuat gimana? Naik Gua Hira itu berat. Orang yang kuat, tapi dipeluk oleh malaikat Jibril, Nabi tidak bisa berkutik. Sampai istilahnya mungkin kita bilang sesak napas saking beratnya dipeluk oleh malaikat Jibril. Kemudian dilepaskan. Fa arsalani, kemudian dilepaskan Nabi SAW. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi, "Iqra, bacalah." Rasulullah SAW mengatakan lagi, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa baca. Fa akhadhani fa ghattani ats-tsaniyata hatta balagha minnil jahda. Kemudian malaikat Jibril pegang saya lagi, kemudian dipeluk dengan pelukan yang sangat kuat sampai saya tidak bisa apa-apa, sudah tidak ada tenaga. Dipeluk oleh sangat payah, di puncak kepayahan. Tsumma arsalani. Kemudian malaikat Jibril melepaskan aku lagi. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi, "Iqra." Bacalah. Nabi mengatakan, "Ma ana biqari." Saya ini benar-benar sama sekali tidak bisa baca. Tiba-tiba muncul ada makhluk meluk menakutkan. Rasulullah SAW ini ketakutan. Ya. Padahal malaikat. Fa akhadhani fa ghattani ats-tsalitsata. Ketiga kali Rasulullah SAW dipeluk lagi oleh malaikat Jibril untuk ketiga kalinya. Rasulullah SAW tidak kuat. Tsumma arsalani, kemudian dilepaslah. Setelah itu malaikat Jibril mendikte, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Inilah 5 ayat yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan turunnya di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Kemudian ada yang mengatakan lagi turunnya di 10 malam terakhir. Ya, karena Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar turunnya di 10 malam yang terakhir. Jadi bukan tanggal 17 atau sebelumnya. Tapi turunnya di 10 malam yang terakhir. Wallahu alam bisawab. Dan ini perlu antum perhatikan. Jadi ayat yang pertama kali turun surat Al-Alaq. Itu pun cuma sepenggal pertama. Tidak turun lengkap. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la tagha ar-ra'ahu istaghna. Tidak seterusnya. Tidak awal sampai akhir, tapi cuma 5 ayat pertama. Paham? Setelah itu terputus wahyu. Ada yang mengatakan 2,5 tahun, ada yang 3 tahun. Kemudian turun surat berikutnya, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, dan seterusnya. Jadi sepenggal ayat Al-Alaq, kemudian turun surat sepenggal dari surat apa? Al-Mudatsir. Jadi jangan terbayangkan sama kita turun Al-Baqarah langsung selengkap semua, enggak. Terkadang sebagian surat turun sepenggal-sepenggal. Terkadang surat turun sesuai dengan perjalanan sejarah yang dihadapi oleh Nabi. Tatkala perang Uhud turun ayat-ayat dari surat Al-Imran berkaitan dengan perang Uhud. Tatkala perang Khandaq turun ayat-ayat berkaitan dengan perang Khandaq. Tatkala perang Badar turun ayat berkaitan dengan perang Badar. Rasulullah SAW misalnya ada suatu dengan keluarganya turun ayat-ayat berkaitan dengan keluarga. Ya, jadi tidak mesti satu surat secara lengkap. Oleh karenanya para ulama mengatakan susunan surat-surat dalam Al-Quran itu bisa jadi ijtihad para sahabat. Tetapi susunan ayat dalam Al-Quran itu yang menentukan Nabi. Kalau turun satu ayat Nabi mengatakan jadikan ayat ini di surat ini di bawah ayat ini. Paham? Jadi jangan disangka Al-Quran itu sejarahnya seperti surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, kemudian enggak.
Bisa jadi surat Al-Baqarah turun sebagian, kemudian surat yang lain, kemudian surat Al-Baqarah lagi, kemudian surat yang lain. Tapi Rasulullah SAW yang mengatur ayat ini di bawah ayat ini di bawah ayat ini. Paham? Ya. Karena setelah ayat ini surat Al-Alaq tidak turun seluruhnya, turun sepenggalnya, setelah itu langsung surat yang lain, surat Al-Mudaththir. Baik. Kemudian sebagian ulama juga berdalil, kata mereka bahwasanya kejadian ini membuktikan bahwasanya ya, bismillah bukanlah termasuk dari surat Al-Fatihah, kata mereka. Sebagian mereka mengatakan bismillah bukanlah sebagian dari surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun tanpa bismillah. Tapi kalau kita baca Al-Qur'an ada bismillahnya. Jadi bismillah itu ayat tersendiri termasuk dari Al-Qur'an, tetapi didatangkan untuk memisahkan antara surat satu dengan surat yang lain. Makanya para ulama tatkala surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah dipasang bismillah atau tidak, ya ternyata tidak dipasang. Pendapat yang benar mengatakan kenapa tidak dipasang bismillah pemisah antara Al-Anfal dengan At-Taubah, karena para sahabat ragu apakah Al-Anfal dan At-Taubah itu satu surat gabung ataukah dua surat yang berbeda. Sehingga mereka tidak pasangan apa? Bismillah di tengah-tengah. Khawatirnya Al-Anfal itu gabung dengan apa? At-Taubah. Oleh karenanya dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Qasamtus salat baini wa baina abdi nisfain." Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, saya membagi salat itu surat Al-Fatihah antara aku dengan hambaku menjadi dua. Ya. Idza qala abdi alhamdulillahirabbil alamin, kalau hambaku mengatakan alhamdulillah, membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berkata, majadani abdi, hambaku telah menyanjungku, ya. Jadi ternyata dimulai dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Allah tidak mengatakan jika hambaku berkata bismillahirrahmanirrahim. Jadi pendapat yang kuat memang bismillah itu bukan termasuk Al-Fatihah, tapi didatangkan bergandengan dengan Al-Fatihah karena dia adalah ayat pembuka bagi setiap surat. Termasuk di antaranya pembuka bagi surat Al-Fatihah. Tentunya ada khilaf dalam masalah ini. Baik, kita lanjutkan. Faraja'a biha Rasulullah SAW yarjufu fuaduhu. Maka Rasulullah SAW ya pulang ke rumah istrinya Khadijah dalam kondisi bergetar jantungnya, dadanya bergetar ketakutan. Padakhala ala Khadijah binti Khuwailid, maka dia pun bertemu dengan istrinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Faqala, kemudian dia berkata, zammiluni zammiluni, selimuti aku selimuti aku. Dalam riwayat yang lain, dathiruni dathiruni wasubbu alayya ma'an barida. Kata Rasulullah SAW, selimuti aku dan tumpahkan bagiku air dingin. Rasulullah SAW apa? Takutan. Ingin Rasulullah SAW ingin tenang. Fazammaluhu, maka Khadijah segera menyelimuti Nabi. Ini Khadijah cerdas dan wanita yang salehah. Suaminya suruh langsung nurut. Ya. Kalau sebagian istri, ada apa mas? Ada apa mas? Jangan dulu mas, cerita dulu. Oh, ada apa? Sudah kasih selimut, nanti ceritanya belakangan. Nanti cerita dulu, boleh mas, ada apa mas? Khadijah langsung kasih cerita. Belakangan. Dia langsung memaksa suaminya cerita. Jangan dulu masuk rumah, cerita dulu. Enggak. Ini bukan pengalaman pribadi ya, enggak. Jangan suudzon sama istri saya. Baik. Akhirnya Khadijah langsung menyelimuti apa? Suaminya. Kemudian hatta dhahaba anhu ar-rau'u, sampai hilang ketakutan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabar. Setelah itu baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang dia alami, ya. Setelah itu Rasulullah sallallahu berkata, laqad khasyitu ala nafsi. Kalau sudah azan kasih tahu ya. Laqad khasyitu ala nafsi, sungguh saya khawatir suatu menimpa diriku. Para ulama khilaf, apa yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpa dirinya. Ada banyak pendapat. Di antara pendapat yang mengatakan Rasulullah SAW takut gila. Kenapa? Dia lihat makhluk yang aneh. Ini makhluk aneh ini siapa? Jangan-jangan saya ini gila. Karena orang gila sering lihat yang aneh-aneh. Jangan-jangan saya gila. Ini pendapat. Pendapat yang lain mengatakan Rasulullah SAW takut dia mati. Ini mungkin saya mau mati. Kenapa sampai dada bergetar, kemudian ada makhluk ini, jangan-jangan saya mau dibunuh atau mau apa, saya takut mati. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW mengatakan saya takut sakit yang berkepanjangan gara-gara didatangi oleh makhluk yang aneh ini. Ini Rasulullah SAW takut suatu menimpa dirinya. Maka Khadijah radhiyallahu taala anha menenangkan Nabi SAW dengan kata-kata yang sangat indah. Dia berkata,
Kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada. Ya. Dalam riwayat ma yahzunuka Allahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Dalam riwayat engkau Allah tidak akan membuat engkau sedih selama-lamanya. Artinya jangan khawatir. Jangan khawatir. Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Innaka latasilur rahim. Kenapa? Engkau adalah seorang yang suka menyambung silaturahmi. Wa tahmilul kalla, dan engkau suka membantu orang yang tidak bisa mandiri. Al-kal yaitu wa huwa kallun ala maula, dalam ayat maksudnya orang yang tidak bisa mandiri, merepotkan orang lain, ya, harus dibantu. Engkau suka membantu orang yang tidak bisa mandiri. Ya. Kalau ada orang kekurangan tenaga, kau bantu dengan tenagamu. Kalau ada orang kekurangan harta, engkau bantu dengan hartamu. Kemudian wa taksibul ma'dum, dan engkau suka membantu orang yang tidak punya apa-apa, yaitu orang sangat miskin sampai dianggap al-ma'dum. Al-ma'dum artinya bukan apa-apa, tidak ada. Orang ini saking miskinnya seakan-akan dianggap tidak ada. Tapi kau bekerja, hasilnya kau berikan kepada orang yang tidak punya apa-apa ini. Wa taqrid dhaif, dan engkau suka memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau suka menolong orang-orang yang terkena musibah. Kata Khadijah, ini sifat-sifatmu, ya. Dengan sifat-sifatmu seperti ini, kau tidak akan dihinakan oleh Allah. Di antara dalam riwayat yang lain, wa tasduqul hadis. Jadi Khadijah mengatakan, engkau ini suka jujur, suka menyambung silaturahmi. Kemudian apa? Menolong orang yang belum bisa mandiri, menolong orang yang tidak punya apa-apa. Kemudian bantu menjamu tamu. Kemudian membantu orang yang terkena musibah. Kata para ulama, dari mana Khadijah tahu bahwasanya Allah tidak akan memuliakan Nabi kalau punya sifat-sifat seperti ini? Padahal Nabi belum jadi Nabi. Paham? Siapa yang kasih tahu Khadijah? Kok dia bisa berdalil? Orang seperti kamu wahai Muhammad tidak bakalan dihinakan oleh Allah. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, yaitu bil istiqra, dengan pengamatan. Ya. Artinya dia mengamati orang-orang yang punya sifat seperti Muhammad ini tidak pernah ada yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang syekh mengatakan, saya tidak pernah menemukan ada orang dermawan di Arab Saudi yang dihinakan oleh Allah. Kalau dia dermawan, dia pasti dimuliakan oleh Allah. Hartanya semakin ditambah, hidupnya bahagia, tentram, ya. Anaknya banyak, istrinya 4. Artinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang baik kemudian dihinakan oleh Allah, itu enggak ada dalam sejarah. Padahal belum datang, Nabi belum mewahyukan wahyu atau belum mendapat wahyu disampaikan kepada Khadijah. Ternyata Khadijah sudah bisa berdalil. Dia berdalil bukan dengan dalil, karena belum ada dalil waktu itu. Belum ada Al-Quran, belum ada hadis. Ya. Rasulullah SAW baru saja mau jadi Nabi. Tapi dia berdalil dengan kenyataan yang dia lihat. Bahwasanya orang seperti ini tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan meskipun orang kafir, Allah akan berikan balasan dunia, ya, dia tidak akan dihinakan di dunia. Di akhirat urusan lain. Baik, sampai sini kita lanjutkan lagi insyaallah setelah salat Isya. Allah taala bisawab. Kita lanjutkan ya kajian kita. Tadi telah kita sebutkan Khadijah, ya, berdalil dengan istiqra, dengan pengamatan, ya, bahwasanya orang-orang, jangankan setelah Nabi diangkat menjadi Nabi, sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, orang-orang jahiliyah, kalau mereka berbuat kebaikan, menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada kerabat, menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada yang jauh, ya, bahkan kepada tamu. Dan disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis ini mengumpulkan usul makarimil akhlak, pokok-pokok akhlak mulia. Karena Nabi berakhlak terhadap kerabatnya dengan menyambung silaturahmi. Rasulullah SAW berakhlak kepada seluruh orang dengan berkata yang jujur. Rasulullah SAW membantu orang yang tidak mampu, yang belum bisa mandiri, membantu orang terkena musibah, muliakan tamu datang dari jauh. Dan ini dalil bahwasanya orang seperti tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fantalaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqah bin Naufal. Maka Khadijah pun membawa Nabi kepada Waraqah bin Naufal, ibni Asad bin Abdul Uzza, ibni ammi Khadijah. Waraqah bin Naufal kebetulan adalah sepupu Khadijah. Sepupu Khadijah radhiyallahu taala anha. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah, dan dia masuk beragama Nasrani. Para ulama menjelaskan dia tidak suka dengan penyembahan terhadap berhala, maka dia pun pergi ke negeri Syam dan dia memeluk agama Nasrani dari sebagian rahib-rahib yang belum terjerumus dalam kesyirikan. Rahib-rahib yang seperti ditemui oleh siapa namanya?
Salman Al-Farisi, seperti itu, yang mereka masih berada di atas tauhid. Ya, ada penyimpangan tapi mungkin sedikit, tidak sampai pada masalah esensi tauhid. Ya. Sehingga dia memilih agama Nasrani daripada menyembah berhala. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani fa yaktubu minal Injil bil Ibraniyah masyaallah an yaktub. Dan dia bisa berbahasa Ibraniyah. Sehingga bisa dia menulis Injil dengan bahasa Ibraniyah. Dalam riwayat yang lain dia menulis Injil dengan bahasa Arab. Dua-duanya dia bisa. Bahasa Ibrani bisa, bahasa Arab juga bisa. Wa kana syaikhan kabiran qad ami. Dan dia seorang yang sudah tua dan sudah buta, ya. Ini menyebutkan sifat yang cacat seseorang, tapi dalam rangka bukan untuk menghina, tapi dalam rangka untuk menjelaskan tidak dianggap ghibah. Ya. Sebutkan dia sudah buta. Faqalat lahu Khadijah, dan ini kata para ulama cerdasnya Khadijah, karena ada orang terkena musibah, bingung menghadapi suatu permasalahan, maka hendaknya dibawa kepada orang yang bijak untuk meringankan bebannya. Dan Khadijah bawa kepada Waraqah bin Naufal. Kemudian Khadijah berkata, ya bna ammi isma' min ibni akhik. Wahai sepupuku, coba dengarlah cerita dari anak saudaramu. Faqala lahu Waraqah, ya bna akhi, madza tara? Waraqah berkata, wahai anak saudaraku, apa yang kau lihat? Wahai Muhammad, apa yang telah kau lihat? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Maka Rasulullah SAW mengabarkan tentang apa yang dia lihat. Faqala lahu Waraqah, Waraqah berkata, hadzal namus alladzi nazzala Allah ala Musa. Inilah namus, an-namus artinya sahibus sir, yang membawa rahasia. Maksudnya Jibril. Ini namus Jibril yang turun kepadamu, itulah Jibril yang pernah turun kepada Nabi Musa. Ya. Kenapa Waraqah tidak mengatakan seperti Jibril yang turun kepada Nabi Isa? Padahal dia beragama Nasrani. Ya. Memang ada dalam riwayat kepada Nabi Isa. Ya. Tapi riwayat yang masyhur adalah kepada Nabi Musa. Maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Di antaranya mereka berkata Waraqah ingin menjelaskan bahwasanya karena Nabi Musa itu tidak ada khilaf antara Yahudi dengan Nasrani, sama-sama mengakui Nabi Musa. Makanya disebutkan Nabi Musa. Atau dia mengatakan Nabi Musa turun dengan syariat yang banyak, beda dengan Nabi Isa yang hanya sekedar meluruskan penyimpangan dari syariat Nabi Musa, sehingga dia memilih Musa daripada Isa. Kemudian setelah itu dia berkata, ya laitani fiha jada'un, laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuka. Kata Waraqah, seandainya di masa tersebut saya masih muda, ya. Jada'un itu artinya adalah as-sighar minal bahima, yaitu hewan kecil, kambing kecil, sapi kecil. Artinya seakan-akan dia berkata, coba saya masih muda tatkala itu. Kapan? Idh akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuka. Saya masih hidup dan masih muda tatkala kau diusir oleh kaummu. Rasulullah SAW heran. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan dalam riwayat yang lain, Waraqah berkata kepada Aisyah, la tukadzibannahu, sungguh kaumnya akan mendustakan dia. Rasulullah SAW diam. Kemudian Waraqah berkata lagi, wala tu'dhiyannahu, dia akan disakiti oleh kaumnya. Rasulullah SAW diam. Kemudian dia berkata, la tukhrijannahu, kaumnya akan mengusirnya. Waktu Rasulullah mendengar dia akan diusir, maka dia pun bertanya, tergerak hatinya, kenapa saya diusir? Aw mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? As-Suhaili berkata ini dalil bahwasanya ya berpisah dari negeri adalah perkara yang berat. Waktu dikatakan akan didustakan, Rasulullah SAW masih tenang. Waktu dikatakan akan disakiti, Rasulullah SAW masih tenang. Waktu dikatakan akan diusir, Rasulullah SAW heran, kenapa saya harus diusir? Kenapa saya harus pergi meninggalkan negeri saya? Sementara Rasulullah SAW tahu orang-orang menghormati dia. Dia anaknya Abdul Muttalib, pimpinan orang-orang Quraisy. Dia cucunya Abdul Muttalib, pimpinan orang Quraisy. Dan dia orang yang amanah, dipuji oleh orang. Kenapa dia harus diusir dari kaumnya? Maka dia bertanya, aw mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Ya. Maka kata Waraqah, na'am, lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi ila udi. Benar, tidak ada seorang pun yang datang dengan apa yang seperti yang kau bawa, wahyu dari Allah, kecuali akan dimusuhi. Wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzaran. Seandainya saya masih hidup waktu kau akan diusir, saya akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Tsumma lam yanshab Waraqatu an tufiya wa fatara al-wahyu. Tidak lama kemudian Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Kemudian wahyu pun terputus. Wahyu pun terputus. Selesai dari hadis yang kedua, kita akan menyebutkan beberapa faedah berkaitan dengan hadis yang kedua ini. Yang pertama, Aisyah radhiyallahu taala anha
bercerita tentang awal wahyu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, awal wahyu datang kepada Nabi begini-begini ceritanya. Tentunya kita tahu dan sangat yakin Aisyah tidak menemui masa tersebut karena waktu wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah belum lahir. Aisyah belum lahir. Nah, berarti Aisyah tidak bertemu dengan zaman tersebut. Kalau Aisyah tidak bertemu dengan zaman tersebut, terus Aisyah meriwayatkan dari mana? Aisyah meriwayatkan dari mana? Maka hadis yang seperti ini, sahabat meriwayatkan sesuatu yang dia tidak bertemu dengan zaman tersebut. Dikenal dengan istilah para ahli hadis dengan mursalus sahabi. Mursalus sahabi. Hadis apa? Mursal. Mursal. Mursalun itu hadis mursal ada dua secara umum, ya. Ada namanya mursalun at-tabi'i. Ada namanya mursalun as-sahabi. Maksudnya apa? Ada rawi yang terputuskan tidak disebutkan. Contoh namanya mursal tabi'in. Kan kita ada nabi, ada sahabat, ada apa? Tabi'in. Tabi'in itu siapa? Tabi'in itu orang yang ketemu sahabat tidak ketemu nabi. Orang ketemu sahabat tidak ketemu siapa? Nabi. Tahu-tahu ada tabi'in berkata Rasulullah SAW bersabda. Ini hadis pasti ada terputus mursal. Bagaimana dia bisa meriwayatkan dari nabi tanpa sahabat? Ya. Jadi hadis mursal sahabi contohnya qala tabi'i, at-tabi'i berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau hadis mursal tabi'i, sementara tabi'in maksudnya. Tabi'in itu jamak, kalau enggak tahu bahasa Arab. Kalau tabi'i itu mufradnya, satu orang. Kalau tabi'in maksudnya para tabi'in. Kita tahu tadi tabi'in apa? Orang yang bertemu dengan sahabat, tapi tidak bertemu dengan apa? Nabi. Kalau dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, berarti sanadnya terputus. Sanadnya apa? Terputus. Berarti ada rawi yang hilang di sini. Siapakah rawi tersebut? Maka ada khilaf di kalangan para ulama, ya karena kalau Nabi, ya kalau kita lihat sanadnya, kemudian as-sahabi, kemudian siapa? At-tabi'i. Nah, tabi'i ini langsung meriwayatkan loncat kepada siapa? Nabi. Di sini ada yang hilang yang tidak dia sebutkan. Paham? Nah, siapakah orang di sini? Dari sini timbullah khilaf di kalangan para ahlul hadis. Apakah hadis mursal hadisnya sahih atau dhaif? Ada yang mengatakan hadisnya sahih. Kenapa? Karena tabi'in pasti meriwayatkan dari apa? Sahabat. Dan sahabat meriwayatkan dari Nabi. Sahabat tidak perlu diketahui, enggak jadi masalah karena sahabat semuanya adil, terpercaya. Paham? Yang mengatakan sahih kenapa? Ayo, hafalan cepat. Kenapa dikatakan sahih? Karena tabi'i kata mereka pasti meriwayatkan dari siapa? Sahabat. Dan sahabat ini tidak diketahui enggak jadi masalah karena sahabat seluruhnya apa? Adil, terpercaya, dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an. Oleh karenanya mursal hadisnya sahih. Yang benar mursal itu hadisnya dhaif. Kenapa? Ternyata ditemukan dalam sebagian sanad ada tabi'i meriwayatkan dari tabi'i, meriwayatkan lagi dari tabi'i sampai kalau enggak salah sampai 7 kali. Tabi'in meriwayatkan dari tabi'i, dari tabi'i, dari tabi'i, berarti tanda tanya ini belum tentu sahabat. Bisa jadi tabi'in yang lain. Kalau tabi'in harus diperiksa sikoh atau tidak. Beda dengan sahabat, tidak perlu diperiksa. Dari sini, karena banyak kemungkinan tidak pasti yang hilang ini adalah sahabat, paham? Maka dianggap hadis mursal hadis yang apa? Lemah. Hadis yang lemah. Ini pendapat yang kuat. Sekarang mursalus sahabi. Contoh tadi, Aisyah dari siapa? Aisyah dari Nabi. Bercerita tentang awal wahyu, ya, tentang awal wahyu. Dan Aisyah tidak bertemu dengan masa tersebut. Nah, hadis ini mursal. Ada yang mengatakan mursal. Nah, kalau Aisyah mursal, ya, maka ini pendapat pertama mengatakan hadisnya mursal karena Aisyah tidak bertemu dengan zaman tersebut. Bagaimana dia bisa bercerita? Ya. Ada yang berpendapat tidak, hadisnya tidak mursal. Memang Aisyah tidak bertemu dengan zaman tersebut, tapi suaminya cerita sama dia. Paham? Nabi kan tiap hari sama Aisyah, siang malam sama siapa? Aisyah. Mungkin ngobrol dulu waktu saya datang wahyu seperti ini. Paham? Jadi ada kemungkinan hadis ini mursal, ada kemungkinan tidak. Oleh karenanya mursal sahabi
Ada dua model, ya. Ada, ya, sahabat, ya, sahabat yang mungkin meriwayatkan dari Nabi. Dari Nabi. Ada sahabat yang tidak mungkin meriwayatkan dari Nabi. Contoh sahabat yang tidak mungkin meriwayatkan dari Nabi, ada sahabat namanya Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad bin Abi Bakar ini ketemu dengan Nabi, sezaman dengan Nabi. Dia dilahirkan tatkala Haji Wada. Tatkala Haji Wada dia lahir. Tetapi beberapa bulan kemudian Rasulullah SAW meninggal. Tidak mungkin dia meriwayatkan dari Nabi, dia masih kecil sekali waktu itu. Nabi ngomong dia pasti dengar, tapi dia tahu apa yang diomongkan Nabi. Paham? Kalau dia meriwayatkan hadis, itu namanya mursal apa? Mursal apa? Sahabi. Paham? Ada sahabat-sahabat yang mungkin meriwayatkan dari Nabi. Contohnya Aisyah tadi. Aisyah meriwayatkan masa lalu. Dan ini sahabat-sahabat. Contohnya Abu Hurairah. Abu Hurairah masuk Islam, berguru dengan Nabi kira-kira 3 tahun. Tapi dia bercerita tentang kejadian-kejadian sebelum dia masuk Islam. Paham? Dari mana dia dapat? Kita katakan mungkin dia dengar dari Nabi. Atau Ibnu Abbas, sahabat junior, bercerita tentang masa-masa lalu Nabi SAW yang dia waktu itu belum lahir. Sama seperti Aisyah, bercerita tentang masa lalu yang dia belum lahir. Maka kalau sahabat yang mungkin meriwayatkan dari Nabi, kita anggap hadisnya bukan mursal. Kenapa? Karena kemungkinan besar mereka dengar langsung dari siapa? Nabi SAW. Mungkin dia dengar Nabi cerita tentang masa lalu. Paham? Nah, kalaupun kita bercerita tentang sahabat, ya, sahabat, kemudian dia bercerita, pasti melalui perantara tentang kisah Nabi SAW, maka perantara tersebut pasti sahabat. Contohnya Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad bin Abi Bakar kemudian dari Nabi SAW. Kita bilang nggak mungkin dia meriwayatkan dari siapa? Nabi. Pasti ada perawi di sini karena dia tidak mungkin mendengar langsung dari Nabi karena dia masih kecil, Nabi sudah meninggal. Nah, orang yang tanda tanya ini pasti sahabat. Paham? Pasti sahabat. Kalau pasti sahabat berarti nggak jadi masalah. Hadisnya pasti sahih. Karena sahabat pasti adil. Kesimpulannya, kalau mursal tabi'i hadisnya lemah, kalau mursal sahabi hadisnya apa? Sahih. Karena kalaupun sahabat tersebut tidak bertemu Nabi, dia pasti meriwayatkan dari sahabat yang lain. Paham? Sudah selesai itu aja. Ini pertama. Faedah berikutnya dari hadis yang kedua ini, faedah berikutnya, Nabi tidak pernah, jadi maksud saya, ada sebagian ahli filsafat mengatakan kenabian adalah amrun muktasab. Kenabian itu bisa dicari, bisa diusahakan. Bagaimana caranya? Seorang melatih jiwanya, melatih raganya, bersemedi, kemudian berpuasa, sampai akhirnya dia mencapai derajat yang tinggi, kemudian dia jadi nabi. Ini pendapat sebagian ahli filsafat. Dan ini tidak benar. Karena an-nubuwah, kenabian itu adalah ijtiba, pilihan dari Allah, bukan perkara yang bisa dicari. Jangan bertapa di pinggir kali supaya jadi nabi ya. Jangan. Enggak ada goa kita di pinggir kali aja Ustaz. Enggak. Kenabian itu bukan perkara yang dicari-cari, bukan perkara yang diusahakan. Nabi sendiri tidak pernah mau jadi nabi. Makanya waktu datang malaikat Jibril dia takut. Kalau dia mencari mau jadi nabi, oh ini persiapan, oh ini malaikat sudah datang. Berarti Nabi tidak tahu kalau mau bakalan jadi nabi. Dia tidak tahu kalau bakalan jadi apa? Nabi. Dia tidak pernah mau cari jadi nabi. Tahu Allah jadikan dia apa? Nabi. Dan banyak nabi-nabi tidak cari-cari jadi nabi. Contohnya Yahya masih kecil jadi nabi. Nabi Isa baru lahir sudah jadi nabi. Pakai ada proses jadi nabi? Enggak ada proses, lahir tahu-tahu jadi apa? Nabi. Bahkan yang lebih hebat, Nabi Musa doakan Nabi Harun. Nabi Musa itu kata Allah, wa kana indallahi wajiha. Nabi Musa punya kedudukan di sisi Allah. Di antara kedudukannya yang agung, dia pernah berdoa, waj'alli waziran min ahli Harun akhi.
Ya Allah, jadikanlah kakakku ini atau kakakku ini Harun jadi nabi sebagai pendampingku. Subhanallah. Allah langsung kabulkan. Qala qad utita su'laka ya Musa. Doamu dikabulkan. Harun diangkat jadi nabi, yang minta siapa? Nabi Musa. Sebagian kita berdoa, ya Allah jadikan anak saya ustaz. Enggak jadi ustaz. Ya. Ya Allah jadikan istri saya soleha, jadikan suami saya soleh. Enggak soleh-soleh, masih suka ngomel. Ini Nabi Musa berdoa. Harun jadi nabi, Allah angkat. Subhanallah. Bagaimana hebatnya siapa Nabi? Nabi Musa. Jadi kenabian itu bukan perkara yang diusahakan, tapi pilihan dari Allah Subhanahu. Nabi Yusuf tahu-tahu Allah jadikan nabi. Tidak pernah dia cari-cari jadi nabi. Ya. Itu pendapat yang batil, karena kalau kita buka pendapat ini berarti Nabi Muhammad bukan nabi terakhir. Masih ada orang lagi bisa menjadi nabi setelah itu dengan proses-proses dan yang lain. Kemudian ini juga menjelaskan bahwasanya Gua Hira ya bukanlah tempat yang berkah, sehingga tidak perlu kita mencari keberkahan di tersebut. Itu hanya kebetulan Nabi pernah berkhulwat di situ. Oleh karenanya setelah Nabi menjadi nabi, Nabi tidak pernah lagi ke Gua Hira. Tidak pernah ngajak teman-temannya, ayo para sahabatku kita nongkrong di Gua Hira. Enggak pernah. Sudah selesai. Nabi meninggal pun tidak ada sahabat yang pergi ke Gua Hira. Karena itu kebetulan. Tidak ada dalilnya Gua Hira adalah tempat yang apa? Yang berkah. Makanya jemaah haji banyak yang naik ke sana pingin masuk di situ. Ya, karena mereka pingin sholat, mereka merasa dapat pahala khusus. Padahal tidak ada dalilnya. Ya, oleh karena Ibnu Katsir mengatakan, ya kita tidak tahu di mana Goa Al-Kahfi berada. Al-Kahfi itu maknanya goa yang Allah sebut dalam surat Al-Kahfi, tidak tahu di mana letaknya. Kalau letaknya bermanfaat bagi kita, pasti Allah jelaskan di mana letaknya. Kalau letaknya bermanfaat bagi kita, pasti Nabi datang ke sana untuk menjenguk atau mengunjungi tempat tersebut. Ya. Bayangkan kalau gua Kahfi itu ada di Priok, wah luar biasa. Ya. Satu dunia datang situ pengin tidur di situ. Tahu-tahu bangun 300 tahun baru bisa bangun. Tapi karena alhamdulillah tidak tahu. Allah berarti tidak ada manfaatnya. Ya. Maka jangan orang berpikir kalau kita ke Gua Hira dalam rangka untuk mencari, untuk melihat sejarah nggak apa-apa. Tapi kalau mencari berkah maka tidak ada dalilnya. Di antara faedah hadis ini juga, ya, bahwasanya, ya, kita boleh memuji seorang kalau memang ada maslahat yang besar. Asalnya tidak boleh kita puji orang lain. Kata Rasulullah SAW, "Idza ra'aitumul maddahin fahthu ala wujuhihim turab." Kalau kau melihat orang yang suka muji-muji, maka lemparkanlah pasir di wajahnya. Karena pujian itu berbahaya. Bisa membuat orang niatnya berubah. Ya, bisa membuat orang besar kepala, bisa membuat orang ujub, bisa membuat orang merasa sombong, bangga. Karena sebagian orang dipuji-puji sama muridnya, Ustaz begini, Ustaznya jadi kepala besar. Ya, bahaya. Jangan menjadi orang-orang yang mencelakakan ustadznya. Dipuji setinggi langit sehingga akhirnya ustadznya merasa besar, merasa hebat, akhirnya merendahkan yang lainnya. Gara-gara murid-muridnya. Ya, tidak boleh. Ustadz pun manusia, ustadz pun bisa jadi makan puji, hati-hati. Ya, oleh karenanya Rasulullah SAW menyuruh kalau ada orang tukang puji, lempar mukanya dengan apa? Dengan pasir. Kalau ada orang puji-puji ente bilang sebentar, saya mau ngambil pasir buat apa? Sini. Kita boleh memuji kalau ada maslahatnya. Contohnya seperti Nabi SAW lagi down, ketakutan ketemu malaikat Jibril. Khadijah memuji Nabi. Kau tidak mungkin celaka. Kau itu selalu begini, selalu ini. Lagi puji enggak? Lagi dipuji. Tapi ada masalahnya, enggak apa. Anak kita misalnya lagi enggak percaya diri, takut misalnya untuk masuk pondok tahfidz, kita, oh, kamu tuh hebat, kamu hafalan bagus, kita puji, enggak apa-apa. Karena ada maslahatnya. Kalau sudah selesai jangan puji terus. Nanti kepalanya besar. Kepalanya besar, songkoknya enggak cukup. Oleh karenanya, ya, memuji orang lain itu perlu kalau ada manfaatnya. Terkadang sebagian guru muji muridnya supaya muridnya berkarya. Misalnya, kamu bisa nulis kok, tulisanmu bagus kok, maka muridnya kemudian apa? Menulis. Kamu bisa ceramah kok, ceramahmu bagus, jadi dia semangat untuk apa? Ceramah. Kalau ada manfaatnya enggak jadi masalah, tapi jangan terus-terusan. Jadi memuji seringnya tercela, tapi terkadang boleh, sebagaimana dilakukan Khadijah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara faedah yang berkaitan dengan ini, bahwasanya Waraqah bin Naufal adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Dia yang pertama kali masuk Islam, namun sebelum Nabi berdakwah. Setelah Nabi berdakwah, yang pertama kali lelaki yang pertama kali masuk Islam Abu Bakar. Ya. Tapi sebelum itu Waraqah dia mengatakan, "Ya laitani kuntu jada'an." Ya laitani kuntu hayyan. Coba saya masih muda waktu kau sedang diusir. Saya masih hidup. La ansurannaka nasran mu'azzara. Saya akan menolong engkau dengan pertolongan yang hebat. Jadi Waraqah bin Naufal ini muslim. Ya.
Dia masuk Islam karena dia beriman kepada Nabi SAW, langsung beriman. Dan dia meninggal sebelum Nabi berdakwah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la tasubbu Waraqah fa inni ra'aitu lahu jannatan aw jannatain. Riwayat Al-Hakim dan sanadnya sahih. Kata Rasulullah SAW, jangan kalian mencela Waraqah, sungguhnya aku melihat Waraqah dapat satu surga atau dua surga. Jadi Waraqah ada dalil dia pasti masuk apa? Surga. Dia beriman kepada Nabi SAW. Baik, di antara faedah yang berkaitan dengan hadis ini, ya, tadi menyebutkan aib seseorang kalau bukan dalam rangka mencela tidak dianggap ghibah. Sebagaimana dalam hadis ini disebutkan wa kana syaikhan kabiran qad ami. Waraqah sudah tua dan buta. Buta ini cacat, tetapi kita menyebutnya bukan dalam rangka untuk menjatuhkannya, bukan dalam rangka untuk merendahkannya. Allah Maha tahu tentang niat. Kalau kita dalam rangka merendahkan, maka ghibah. Tapi kalau kita niatkan dalam rangka untuk menjelaskan, ya, maka ini bukan ghibah. Saya sering sampaikan, contohnya ada orang datang kepada kita, saya ingin cari Joko. Ada enggak Joko di Priuk? Oh, Joko di Priuk ada dua. Ada yang gembrot, ada yang kerempeng. Yang mana? Ini ghibah dua-duanya. Ada yang gembrot, ada yang apa? Kerempeng. Oh, yang gembrot juga ada dua. Yang mata satunya buta, yang matanya dua buta. Ini ghibah juga. Yang mana? Kalau niatnya mengejek, maka ghibah. Kalau niatnya bukan mengejek, tapi dalam kerangka untuk menjelaskan, maka ini bukanlah ghibah. Kemudian tadi telah kita jelaskan juga bagaimana beratnya seorang meninggalkan negerinya. Rasulullah SAW sangat berat meninggalkan kota Mekah dan akhirnya beliau diusir. Ya, beliau diusir. Kemudian beliau tatkala meninggalkan kota Mekah, beliau berkata, "Ma atyabaki, wahai Mekah, betapa baiknya engkau wahai kota Mekah." Ya. Ya. Kemudian beliau berkata, "Wa ma ahabbaki ilayya, dan engkau negeri yang paling aku cintai. Laula anni ukhrijtu minki ma kharajtu minki." Kalau bukan saya diusir dari engkau, saya tidak akan pergi dari engkau. Dalam riwayat yang lain, "Innaki la khairu ardillah." Engkau adalah bumi Allah yang paling baik. Wa habbu ardillahi ila Allah, dan kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaula anna qaumi akhrajuni ma sakantu ghairaki. Kalau saya tidak diusir oleh kaumku, saya tidak akan mencari tempat tinggal yang lain. Makanya kata Al-Aini, ya, ibtalallahu nabiyahu bi firaqi watanihi. Allah menguji nabi dengan meninggalkan apa? Kampungnya. Makanya waktu disebut kau akan disakiti, Rasulullah SAW diam. Kau akan didustakan, Rasulullah SAW diam. Waktu dibilang kau akan diusir, Rasulullah SAW tergerak. Kenapa? Meninggalkan kampung halaman perkara yang berat. Ya, perkara yang berat. Makanya kaum muhajirin, di antara keistimewaan mereka didahulukan penyebutannya daripada kaum Ansar karena mereka diuji dengan ujian yang berat, harus meninggalkan kampung halaman. Harus meninggalkan kampung halaman, ya. Dan sedih yang saya sampaikan, kita ya ikhwan, kita berada di dalam negeri yang penuh kenikmatan, di antaranya kenikmatan berbangsa, kenikmatan bisa tinggal di tanah air. Banyak saudara-saudara kita yang diusir dari negerinya atau disiksa di negerinya. Ya, harus pergi meninggalkan kampung halamannya. Kita alhamdulillah, ya, berbangsa, bernegara ini nikmat, jangan sampai kita lupakan. Jangan sampai kita, ya, mengganggu keamanan yang ada di negara kita. Kita berusaha menjaga stabilitas keamanan yang ada di negara kita. Karena kalau keamanan sudah terganggu, ya sudah terganggu, kemudian ada pemberontakan, ada revolusi, hati-hati. Ya, hati-hati. Tatkala keamanan sudah tidak ada, maka ibadah pun susah, dakwah pun susah, ekonomi pun susah. Orang-orang kafir yang ingin menempati negeri kita pun senang. Mereka menanti-nanti kapan keamanan di negeri kita hancur. Kalau sudah hancur, kita yang menderita. Lihatlah bagaimana negara-negara yang lain, Libya, kemudian Mesir, yang mereka hancur-hancuran sekarang. Ekonomi jatuh, ya. Di Libya itu, ya, mohon maaf saya sampaikan bagaimana teman-teman saya cerita bagaimana kejamnya Gaddafi dulu. Gaddafi sangat kejam. Sampai kalau ada orang sholat 5 waktu di masjid yang sama langsung ditangkap. Ini orang terlalu soleh, tangkap aja. Jadi teman saya itu kalau sholat duhur di masjid yang lain, sholat asar tempat yang lain, supaya tidak ditangkap. Ada intelnya, kalau ada yang ketahuan sholat 5 waktu di masjid, ditangkepin. Betapa banyak orang, dia bikin perintah, yang berjenggot semuanya ditangkepin sama dia yang jenggotan. Tahu-tahu. Yang cingkrangan tangkapin, yang cingkraman semua ditangkap semua. Ini kejadian di Libya. Sekarang kemudian mereka merontak, kemudian Gaddafi dibunuh oleh mereka, sekarang kondisi lebih parah. Orang mudah membunuh yang lainnya. Sampai terakhir ada mahasiswa Madinah, ya, dibunuh. Dai terkenal dibunuh, ya. Karena tidak ada keamanan, ya. Dikarenanya hati-hati, ya, jangan sampai kita terusir dari negeri kita atau kita seakan-akan tidak tinggal di negeri kita. Negeri kita ini
diraih dengan perjuangannya, dengan kalimat Allahu Akbar. Pahlawan-pahlawan kita rata-rata orang Islam, ya, mengusir penjajah. Maka kita harus jaga negara kita ini. Ya, kita kalau ingin perbaikan, silakan lakukan perbaikan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan, dengan cara yang terbaik. Ya, tapi jangan berlebih-lebihan sampai akhirnya bisa menimbulkan apa? Rusaknya keamanan. Hati-hati, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mendukung terciptanya ya kekacauan di negeri kita. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa sampai di sini saja kajian kita. Ya, insyaallah saya ingatkan minggu depan libur ya karena saya ada safar. Insyaallah kita mulai lagi tanggal 7 Februari. Tanggal 7 Februari. Dan alhamdulillah sebagian saudara-saudara kita sudah mentranskrip kajian kita yang pertama. Ini kajian ketiga ya. Kajian yang pertama sudah ditranskrip. Ceramahnya sudah ditranskrip. Nanti insyaallah antum bisa download dari apa? Dari firanda.com atau nanti disebarkan oleh panitia. Insyaallah dalam beberapa hari ini. Tinggal saya periksa lagi kemudian dan insyaallah nanti kajian kedua juga demikian akan ditranskrip dengan faedah-faedah. Jadi antum bisa murojaah kembali ya apa yang telah antum dengar pada kajian-kajian sebelumnya. Wallahu taala alam bisawab. Ada hadiah sebelum tanya jawab, ada hadiah, 3 hadiah. Yang bisa jawab saya kasih hadiah ya. Yang pertama siapa yang bisa sebutkan faedah kenapa Nabi waktu datangi wahyu dari malaikat Jibril mendengar suara yang sangat kencang seperti bunyi lonceng? Silakan. Masya Allah, karena bisa fokus. Silakan pilih, Pak. Yang mana? Yang paling tebal ya? Belum tentu paling bagus ya, jangan terpedaya. Baik. Pertanyaan berikutnya, orang-orang yang di zaman jahiliyah mereka tidak menyembah berhala disebut dengan istilah apa? Al-Ahnaf, Masya Allah. Silakan deh. Bapak-bapak kalah ya. Yang terakhir ya, apa yang terakhir? Kenapa? Ada hadis ya. Coba siapa yang bisa sebutkan secara singkat 5 faedah hadis yang kedua? 5 hadis syarah yang ketiga, hadis yang terakhir. 5 ya. Tidak boleh nyontek ya. 5 ya. Ayo, silakan berdiri. Tidak boleh pakai catatan, harus apa? Jadi Imam Bukhari ya. Ada yang bisa sebutkan 5? Ya. Silakan. Faedah hadis ketiga, boleh dicoba, silakan. Nah. Yang pertama, kenabian itu dipilih oleh Allah, bukan diusahakan. Yang kedua, boleh memuji kalau ada maslahat. Khadijah memuji Nabi SAW. Yang ketiga, sahabi. Hadis mursal ada 2, mursal tabi'i, mursal sahabi. Kalau mursal tabi'i dhaif, lemah. Kalau mursal sahabi hadisnya sahih. Karena pasti rawi yang hilang itu sahabat juga. Paham? Yang keempat, Gua Hira, tidak ada dalil bahwasanya Gua Hira tempat yang berkah ya, karena Nabi tidak pernah bernostalgia lagi di situ. Yang kelima, berdakwah. Waraqah adalah orang yang pertama kali masuk Islam sebelum Nabi berdakwah. Lelaki pertama, bukan orang pertama. Orang pertama masuk Islam Khadijah. Kemudian baru siapa? Waraqah. Ya, Masya Allah, silakan. Ya, baik, kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Apakah manusia bisa melihat syaitan? Karena saya pernah membaca sebuah buku bahwa ada orang sudah zaman Nabi pernah melihat dan menantang syaitan. Sebenarnya Allah mengatakan syaitan tidak bisa dilihat dalam bentuk aslinya. Dia juga bisa menjelma. Syaitan juga bisa apa? Menjelma. Kadang menjelma menjadi orang yang mengerikan, kadang menjelma menjadi wanita yang cantik, ya.
Dan itu kenyataan yang ada. Yang kita lihat syaitan dalam bentuk yang macam-macam ya. Oleh karenanya, ya, lihatlah banyak orang berimajinasi ya. Sehingga dibuatlah film-film yang berkaitan dengan syaitan. Ada Gondruwo, ada Mak Lampir, ada siapa? Timah di Jembatan Ancol, ada siapa lagi? Tergantung syaitannya jadi apa. Dan sering saya sampaikan, imajinasi mereka itu sesuai dengan kadar ekonomi mereka. Ya. Kalau setan Amerika, Dracula keren-keren pakai jas ya. Kalau setan Indonesia miskin-miskin, enggak mandi, bajunya kurang, pocong dan macam-macam. Jadi kalau setan terlihat biasanya dalam bentuk jelmaan. Apakah menjelma menjadi seorang atau yang lainnya? Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, ada orang sering melihat jin. Ya mungkin, ya kita enggak tahu, tapi kata para ulama demikian yang saya baca. Bahwasanya dilihat dalam bentuk menjelma. Biasanya orang bisa melihat jin pun biasanya kadang-kadang terganggu. Dia ada jinnya juga, makanya dia bisa melihat jin yang lain. Kalau normal-normal biasanya tidak, biasanya juga tidak. Oleh karenanya Abu Hurairah waktu menangkap syaitan, syaitan dalam menjelma sedang menjelma menjadi manusia. Ada sebagian ustaz menyatakan bahwa Rasulullah SAW tidak buta huruf dengan dalilnya. Oh alam bisawab, setahu saya Rasulullah SAW buta huruf ya. Sejak awal ya. Ada khilaf belakangan. Apakah Rasulullah SAW buta huruf itu berlanjut sampai terakhir ataukah tidak? Artinya Rasulullah SAW awalnya buta huruf, sepakat. Kalau saya tidak menemukan ada ulama mengatakan sejak awal Nabi sudah bisa baca. Ya, makanya Rasulullah SAW waktu disuruh baca dia mengatakan ma'ana biqari, saya enggak bisa baca. Apa? Saya enggak bisa baca. Dia tidak mengatakan apa yang saya baca, tidak. Rasulullah SAW mengatakan saya tidak bisa baca. Saya tidak bisa baca. Ya. Rasulullah SAW mengatakan nahnu ummatun ummiyatun la naktub wa la nahsub. Dalam hadis yang sahih. Kami adalah umat yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung. Asyhru hakada. Bulan itu 29 atau 30 hari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa tulis ya. Ada khilaf memang apakah tidak bisa baca dan tidak bisa tulisnya Nabi ini berlanjut sampai akhir hayatnya atau tidak. Pendapat yang kuat sampai akhir hayat Rasulullah SAW tidak bisa baca karena Allah memberi sifat dia an-nabiyul ummi. Nabi yang tidak bisa baca dan itu ada dalam ayat. Rasulullah SAW pandai dalam berdagang, yang otomatis pandai hitung-hitungan. Hitung-hitungan belum tentu bisa baca. Paham? Bukan hitung-hitungan, menghitung bulan, itu butuh ilmu tersendiri. Nabi SAW tidak bisa menghitung-hitung, bukan hitung-hitung 2 tambah 3, 5. Itu tidak perlu, sekolah juga bisa. Paham? Membedakan dinar dan dirham tidak mesti harus bisa baca. Karena baca itu perlu mengenal huruf, rangkaian huruf, ya. Dan Nabi SAW bisa berjualan, bisa berdagang, tidak menunjukkan Rasulullah SAW bisa baca. Tadi saya katakan, kondisi Nabiul Ummi tidak bisa baca, ada hikmahnya, supaya menunjukkan Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz tadi mengatakan bacaan Bismillah bukan dari Al-Fatihah. Ya. Apakah surat Al-Fatihah 6 ayat? Tetap saja 7 ayat, tetapi cara hitungnya berbeda. Ya. Jadi saya kira ini masalah khilafiyah. Ya. Masalah khilafiyah. Ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya Bismillah termasuk Al-Fatihah, dari situ mereka mewajibkan untuk baca bismillah. Ada yang mengatakan bismillah bukan dari Al-Fatihah, tapi bismillah hanyalah ayat yang membuka setiap surat. Tentu ini masalah khilafiyah, tidak perlu diperebutkan ya. Nah, saya sendiri lebih condong kepada bismillah bukan dari Al-Fatihah. Kenapa? Dalam hadis sahih Muslim tadi, ya, Rasulullah SAW berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Qasamtu shalat, saya carikan hadisnya dalam sahih Muslim. Hadis ini sangat tegas bahwasanya Bismillah bukan Al-Fatihah. Hadis riwayat Muslim nomor 395. Kata Nabi SAW, Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi surat Al-Fatihah antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Wali abdi masa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Allah tidak mengatakan kalau hambaku berkata bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah Ta'ala, Allah berkata hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanur rahim, ar-rahmanir rahim, qala Allah Ta'ala athna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala malik yaumiddin, kalau hambaku mengucapkan malik yaumiddin, qala majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi masal, ini antara aku dan hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Wa idza qala
Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala hadza li 'abdi. Ini adalah untuk hambaku, wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Di sini Allah mengatakan aku membagi Al-Fatihah menjadi dua. Ya. Ada yang untuk hambaku, ada yang untuk aku. Jika hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berarti awal dari Al-Fatihah apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Intinya ini masalah khilafiyah, tidak perlu diperpanjang. Yang berpendapat bismillah bagian dari Al-Fatihah, ya silakan. Saya lebih condong bismillah bukan dari Al-Fatihah, tapi pun kalaupun saya sholat, saya tetap baca bismillah. Ya. Karena sunnah, semua orang bilang sunnah. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang apa? Sunnah, ya. Tetap dibaca untuk kehati-hatian. Tapi kalau kita bicara secara dalil, maka dalil yang mengatakan bismillah bukan dari Al-Fatihah, dalilnya kuat. Karena bismillah adalah ayat tersendiri sebagai pembuka setiap surat. Seperti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bismillah bukan dari bagian surat Al-Alaq, tapi langsung Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sama dengan alhamdulillahirabbil alamin, langsung alhamdulillah rabbil alamin. Apakah saat malaikat Jibril menyatakan kepada Nabi Iqra, malaikat Jibril datang kepada Nabi dalam bentuk aslinya sampai Nabi ketakutan? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu ya. Tapi benar Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih tidak pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya kecuali 2 kali. Ada riwayat disebutkan di antaranya waktu Rasulullah SAW sedang di Sidratul Muntaha ya. Rasulullah SAW juga pernah melihat malaikat Jibril dalam hadis yang sahih berada di langit ya. Dan dia buka sayapnya, ada 600 sayapnya, dan sayapnya menutup cakrawala. Ya. Adapun dalam Gua Hira, wallahu a'lam bishawab. Tetapi Nabi ketakutan, ya. Kalaupun malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia, Nabi ketakutan karena orang tersebut sangat kuat. Ya tentu suasananya berbeda. Kun meluk Nabi jadi ketakutan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang dilihat oleh Nabi SAW tatkala di Gua Hira? Apakah bentuk aslinya atau dalam bentuk manusia? Ustaz, bagaimana cara mengangkat derajat hadis dhaif menjadi hasan dan hasan menjadi sahih? Ini pembahasannya tentu perlu pengajian khusus tentang masalah hadis. Tapi memang hadis dhaif, kalau dhaifnya tidak begitu kuat, bisa terangkat menjadi hadis hasan ya. Misalnya jalannya begitu banyak ya. Ini lemah sedikit digabungkan menjadi hasan, lebih apa? Lebih kuat. Demikian hadis hasan, kalau hadis hasan datang dalam banyak jalan bisa menjadi apa? Kuat ya. Ustaz, bagaimana menilai seorang perawi itu sika atau tidak? Ada buku-buku yang namanya buku-buku rijal, kutubur rijal. Buku-buku tersebut menilai tentang kredibilitas para rawi. Ya. Dan buku-buku tersebut banyak. Ada buku khusus tentang rawi-rawi yang lemah. Ya. Ada buku-buku ya yang menggabungkan perawi-perawi kutubus sittah. Ya. Ada buku yang mengkhususkan tentang menyebutkan perawi-perawi dalam Imam Ahmad misalnya yang tidak tersebutkan dalam kutubus sittah. Banyak buku-buku tentang rijal ya. Jadi kita menilai perawi tersebut dari data yang pernah ditulis oleh para ulama tentang rawi-rawi tadi. Rawi ini bagaimana statusnya itu ada dalam buku-buku para perawi. Setelah itu baru kita nilai ya. Kalau antum sederhana harus punya buku apa? Takribut Tahdzib ya. Takribut Tahdzib itu karangan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani yang merupakan ringkasan dari Tahdzibut Tahdzib. Ada namanya kitab Tahdzibul Kamal ya. Kemudian yang berisi tentang rawi-rawi kutubus sittah. Kemudian diringkas oleh Ibnu Hajar jadi Tahdzibut Tahdzib. Ya, Tahdzibut Tahdzib diringkas lagi oleh Ibnu Hajar dalam Takribut Tahdzib 1 jilid. Ya, kalau antum cari buku-buku rawi-rawi tentang dalam kutubus sittah yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, maka perawi-perawinya ada di situ. Namanya siapa bisa antum cek. Oh, bagaimana statusnya? Dhaifkah, thiqahkah, ya, hafalannya lemahkah, hafalannya burukkah? Dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Assalamualaikum Ustaz, semoga selalu dirahmati oleh Allah. Amin. Mau bertanya, apakah bila kita sudah masuk surga? Amin ya, semoga masuk surga. Apakah kita bisa melihat rekaman kehidupan di dunia? Betapa dahsyatnya kejadian masa lalu, peperangan, melihat malaikat ikut perang Badar. Mau nonton film di sana? Allah alam, saya nggak tahu ya. Nanti coba aja kalau mau surga. Kalau antum memang pingin lihat, minta kepada Allah, siapa tahu dikasih. Kita nggak tahu ya. Ya. Kalau saya mungkin tidak pingin begini, pingin ketemu bidadari aja. Antum juga jangan ketawa. Tapi
Tapi ingat di surga minta apa saja apa? Dikasih. Cuma apakah kalau kita di sana terpikir untuk minta seperti gini? Ya, ya. Allah alam ya.